Farewell my king. Awalan setelah akhir, baru rilis hampir berakhir. Itulah nasib dari episode pertama dari anime ini. Gak bisa dibantah sih ya, karena rating dan juga pendapat mayoritas secara global telah membuktikannya. Apakah di episode kedua ini nasibnya juga akan sama seperti episode pertama? Entahlah ya, mari kita lihat aja. So, jangan lupa subrek, like, dan aktifin lonceng notifikasi di bawah. Oh ya, di penutupan nanti gua ada sedikit informasi soal Haite Kudasai Takamine-san. Jadi silakan nonton sampai habis. Oke, siapkan cemilan, minuman, dan enjoykan posisi rebahan kalian. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan. The Beginning After the End episode kedua. Scene berlanjut menampilkan seorang utusan yang akan dihukum atas kejahatannya yang mau menghabisi nyawa sang raja. Meskipun para dewan akan memberinya keringanan, namun keringanan tersebut hanya akan membuat keluarganya menderita, dikucilkan dan diasingkan oleh orang-orang di tempat asal mereka. Itulah hukum yang menanti mereka nantinya. Jelas sang utusan langsung meminta pengampunan untuk nyawa istri dan juga anaknya. Karena apa yang akan menanti mereka di sana hanyalah kepahitan yang lebih mengerikan daripada kematian. Di tengah utusan yang masih bersujud memohon agar permintaannya dikabulkan, tatapan sang raja tiran tetap tidak berubah sama sekali. Oh my god, keji sekali. Tanpa belas kasih, sang raja tiran nampak menghabisi istri dan juga anak si utusan. Meski menyimpan dendam tiada tara, namun sang utusan tetap berterima kasih padanya. Kembali ke timeline sekarang. Nampak Arthur yang lebih memilih pedang ketimbang knuckle yang miripan dengan sang ayah. Keduanya lalu bersiap untuk sparring yang nantinya si Arthur akan sangat mengejutkan sang ayah. Doh, Papa. Sontak sang ayah pun sangat terkejut dengan kemampuan Arthur yang melampaui ekspektasinya. Setelah melihat bakatnya, tentu sang ayah langsung memberitahu dan menyarankan pada sang istri supaya Arthur memiliki seorang guru. Bukannya Roxy sang Dewi Sempak yang dipanggil, kedua orang ini malah bertengkar karena sang ibu yang menentang dan memilih agar mereka berdua sajalah yang mengajarinya. Sedangkan sang ayah tetap ngotot ingin mengirim Arthur ke tempat seorang guru. Ya, 私の可愛いアーサーを遠くの町で一人にいさせるなんて絶対嫌。あなたはアーサーが可愛くないの? Melihat pertengkaran mereka berdua, Arthur memberi mereka opsi ketiga, yakni kenapa mereka tidak pergi bersama saja. Mendengar saran putra mereka, seketika keduanya pun menganggap Arthur adalah anak yang jenius. Keesokan harinya, nampak party Twin Horn yang datang untuk mengawal mereka bertiga. Diketahui party ini adalah party orang tuanya sebelum mereka pensiun. Arthur sendiri masih ingat mereka jugalah yang membantu pembangunan rumah akibat ledakan yang terjadi sebelumnya. Arthur kemudian berkenalan dengan satu persatu dari mereka. Si rambut merah ini bernama Adam Kranz, Maga Taubrut ini bernama Angela Rose, pria besar ini bernama Darden Walke, yang menarik perhatian Arthur ini bernama Jasmine Flamesworth, dan archer aduhai mantapnya ini bernama Helen Shard. Angela Rose yo. Darden Walker. 彼女はジャスミン・フレームスワース。よろしくね、アーサー。
Tidak seperti dunia lamanya dulu, Arthur merasa alat transportasi dunia ini terlalu primitif. Namun meski begitu, ia nggak begitu mempermasalahkan hal tersebut. Selama beristirahat, Arthur akhirnya tahu mereka yang sedang OTW ke kota Sirus. Gak lama kemudian, Arthur dan sang ayah menyadari kedatangan segerombolan serigala dari dalam hutan. Jasmine, Adam, dan juga Helen adalah tipe augmenter alias penguat diri. Sedangkan Angela dan juga Darden adalah tipe conjurer alias perapal mantra. Setelah menghabisi cukup banyak serigala, nampak mereka yang makan malam bersama. Pada momen ini Arthur merasa heran melihat sang ibu yang merasa kenyang meski baru memakan satu daging. Nah, di saat si Arisu yang melihat lengan Reynolds yang terluka, seketika itu pula party Twin Horn nampak memalingkan pandangan mereka begitu melihat Arisu yang akan melakukan sesuatu. Arisu は治癒の力を持つエミッターと呼ばれる特別な魔術師だった。人前で力を使うのは好ましくない。レイノルとアリスがあのような場所で暮らしていたのもこの力を隠すためだった。Intinya, healer sangatlah langka sehingga ada anjuran bawaan untuk tidak menunjukkan kekuatan itu di hadapan orang lain. Selesai menyembuhkannya, Adam yang mau menggerakkan badannya sebelum tidur, meminta izin untuk mengajak Arthur sparring dengannya. Setelah diizinkan, Arthur sadar sang ibu dan yang lain tengah mengkhawatirkannya, tapi gebleknya, mereka tidak menghentikannya sama sekali. Ia pun bingung apa mereka lupa dirinya masih berumur 4 tahun. Selesai mempersiapkan diri, keduanya pun bersiap untuk memulai sparring perdana mereka. Sungguh disayangkan, jika aja dia bukan bocil, Arthur tidak akan terpleset dan terhempas begitu mudahnya. Bersyukurnya aja Angela masih sempat menolongnya dengan sihir anginnya. Sementara itu Adam langsung dimarahi Darden dan juga Helen karena dia tidak menahan diri sama sekali. Adam pun beralasan itu karena Arthur bukanlah bocil biasa, melainkan seorang monster. Dirinya bakal mempertanyakan latihan neraka macam apa yang diberikan padanya. Di lain sisi, Jasmine nampak mendekati Arthur untuk menanyakan bagaimana caranya dia bisa bergerak seperti itu. Melihat tatapannya, Arthur bisa tahu Jasmine adalah tipe orang yang tidak akan menyerah sampai dia mendapatkan apa yang diinginkan. 旅は順調と言えた。Di sepanjang perjalanan, Arthur berhasil memperoleh cukup banyak pengetahuan, seperti skill bertombak dan juga skill panahan. Selain itu, Arthur juga mengajari Jasmine teknik yang dipakainya kemarin. Namun karena masih bocil, kecepatannya hanya sebanding dengan kecepatan fisiknya si Jasmine. Sejak saat itulah Jasmine terus memperhatikannya dan jadi lebih perhatian padanya. 誕生日って聞いて、あと教えてもらったお礼。ありがとう、ジャスミン。どうやら懐かれたようだ。 Melihat Jasmine yang sangat dekat dengan Arthur, sontak hal itu membuat Helen dan juga Angela terkejut melihatnya. Adam kemudian mengajak mereka semua untuk melanjutkan perjalanan. どうしたの？大丈夫よ。Singkat waktu, meskipun sebelumnya perjalanan mereka aman-aman aja, namun ketika mereka sampai di area tebing, barulah masalah muncul menghampiri. Gak nanggung-nanggung, sekelompok bandit datang menghadang mereka semua. Sang pemimpin lalu melarang anak buahnya untuk melukai anak-anak dan juga wanita karena akan mengurangi nilai jual mereka.
Dikepung dari segala arah seperti itu tentunya membuat siapapun jadi akan sangat kesulitan. Dalam hati Arthur merasa mau di dunia manapun, selalu ada aja sampah seperti mereka. Arisu kemudian menenangkan putranya yang dikira sedang ketakutan. Secara individu, party Twin Horn masih jauh lebih unggul. Namun naasnya, jumlah berkata lain. Di saat Arisu yang mau menyembuhkan Reynolds yang terpukul sangat keras, Ray mencegahnya karena skillnya itu tidak boleh diketahui oleh siapapun. Arthur kemudian diminta oleh sang ayah untuk membawa sang ibu pergi sejauh mungkin. Mendengar hal itu, jelas Arthur langsung menolaknya dan memilih untuk bertarung bersamanya. Namun sang ayah menekankan agar Arthur menggunakan kekuatannya itu untuk melindungi ibunya karena Arisu saat ini tengah mengandung seorang bayi. Dakaraka. 頼んだぞ、お兄ちゃん。 Meski masih sangat enggan untuk meninggalkan sang ayah, namun demi memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang anak dan juga kakak, Arthur terpaksa pergi bersama sang ibu. Ray sendiri tak akan membiarkan si pemimpin bandit mengejar mereka berdua dan akan menahannya selama mungkin. Isoge! ここは任せて。行って、アーサー。 Di tengah pelarian, Arthur yang telah menghabisi banyak nyawa di kehidupan sebelumnya merasa ini semua adalah karma yang harus ditanggungnya. Mengira mereka sudah aman, namun tanpa mereka sadari seorang bandit mage terlihat akan menyerang menggunakan sihir anginnya. Sampai akhirnya... Setelah sekian lama, akhirnya Arthur bisa paham arti sebenarnya dari permohonan sang utusan yang keluarganya dihabisi olehnya. Dirinya akhirnya paham alasan kenapa Arisu dan juga Ray menangis saat ledakan sebelumnya terjadi. Dirinya akhirnya paham bahwa kebahagiaan dan juga kesedihan bisa bercampur dalam tetesan air mata. Sesaat sebelum terjatuh, Arthur sang raja tiran hanya bisa menangis berharap bisa menjadi seorang kakak. Di tengah gelapnya hutan, Arthur yang masih diberi selamat meski habis terjatuh dari tebing yang sangat tinggi, nampak dikejutkan oleh kedatangan seseorang atau lebih tepatnya sesuatu. Ohayo, Alsa. Dan berakhirlah alur cerita anime Tebate episode kedua. Sebelum SBK, gua ada sedikit informasi yang cukup mengecewakan. Gini, 5 hari pertama Haite Kudasai itu masih dolar hijau. Entah kenapa kemarin gua dikasih kecupan kuning dari bapak YouTube. Aduhai, mantapnya. Tapi jujur aja itu kesalahan gua ternyata. YouTube ngasih menit-menit gua gak naruh sensor dengan baik. Jadi, buat para bocil-bocil engasan yang teriak-teriak minta gua untuk menghilangkan sensor, drop nomor ortu kalian di kolom komentar di bawah. Gua laporin kalian suka nonton Pekop. Mau? Tapi, jangan terlalu kecewa dulu kalian. Mungkin Takamine tetap gua lanjutin, tapi khusus membership aja. Bukannya gua mau jadi YouTuber kikir atau komersil gitu loh ya. Kalau kikir atau komersil, Saweria sama Traktir itu udah nyantol dari lama di bawah coy di channel ini. Gini ya, kenapa gua taruh di membership? Sesimpel biar gua ada semangat buat tetap lanjutin tanpa nyalain AdSense-nya. Lalu kedua, biar gua nggak kena teguran dan dolar kuning lagi. Kalian pilih aja dah, mau gua hilangin Takamine-san atau masukin ke membership. Kalau hilangin ya udah sih ya. Kalau membership mungkin ntar gua upload setiap hari Sabtu mungkin ya. Membership murah BTW, cuma 5.000 doang asli. Waktunya kita SBK, sesi balas komentar. Wah udah agak panjang tapi ya gak apa-apa lah ya. Balas 2 atau 3 gak masalah mungkin. Langsung aja. Yang pertama dari Peristeller. Bang, kalau boleh tanya itu intronya dibuat berapa hari bang? 3 jam.
Sumpah, gua nggak bercanda. 3 jam. 2 hari lalu sebelum bikin Vigilante jam 6 pagi tuh ya, itu jam 2 dini hari, gua bangun tidur. Nah, gua gabut nih, nyemil, terus tiba-tiba dapet ide buat intro. Nah, berhubung gua sakit perut akibat makan seblak tengah malam, gua mutusin menuntaskan kewajiban gua di toilet sambil bawa HP sesekali. Dan boom, ide mengalir deras dan akhirnya jadilah intro baru. Gua bikinnya di toilet tentunya. Next Tone dari Najril. Tutor dapat pacar bang, udah lama jomblo. Berikutnya dari Zainal Craft. 3 rekomendasi anime lama. Kalau mau yang jadul banget, saran gua coba Kami-cha Makarin, Zero no Sukaima, atau Diki Carat. Tapi kalau nggak terlalu lama, gua saranin coba nonton Absolute Duo, terus Densetsu no Yusa no Densetsu, atau Kami no Mi no Zero Sekai, kalau nggak salah, The World God Only Know. Yah, kita sudahi dulu video hari ini. Kalau masih ada yang nanya, Takamine kapan bang? Takamine mana bang? Takamine kapan? Tolong yang dengerin gua tadi kasih tahu mereka dengan cara yang halus banget ya. Paham kan? Halus. Sekali lagi, halus ya. So, gua mau ngerjain judul lainnya dulu. Bye-bye.